Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah program radio. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang perbedaan radio pemerintah, radio swasta, dan radio komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Graha dari kelompok programming radio kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang radio pemerintah. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bu dosen yaitu Bu Darmawati telah memberikan tugas UTS kepada kami, kepada kelompok 6 untuk membahas tentang radio. Baiklah, saya akan membahas tentang radio. Yang pertama yaitu Radio Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan RRI. RRI tersebut adalah jaringan radio dan televisi publik berskala nasional yang ada di Indonesia. RRI berdiri pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio. RRI bersama dengan TVRI atau yang biasa kita sebut dengan Televisi Republik Indonesia yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersil yang berfungsi memberikan pelayanan siaran, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Besarnya tugas dan fungsi Radio Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan RRI yaitu diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Undang-undang tersebut membahas tentang penyiaran dan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2005. Undang-undang tersebut membahas tentang lembaga penyiaran publik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 membahas tentang peraturan pemerintah. RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan atau diberitahukan kepada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Latifah. Pada Latifah, silakan. Kita melanjutkan materi radio pemerintah atau publik. Prinsip lembaga penyiaran publik adalah: yang pertama, LPP adalah lembaga penyiaran untuk semua warga negara. Yang kedua, siarannya harus menjangkau seluruh wilayah negara. Yang ketiga, siaran harus merefleksikan keberagaman. Yang keempat, siaran harus berbeda dengan lembaga penyiaran lainnya. Yang kelima, LPP harus menegakkan independensi dan netralitas. Yang keenam, siarannya harus bervariasi dan berkualitas tinggi. Yang ketujuh, menjadi flag carrier dari bangsa Indonesia. Yang kedelapan, mencerminkan identitas bangsa. Yang kesembilan, perekat dan mempersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ismatullah dari kelompok 6 Programming Radio. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu radio swasta. Iklan merupakan sumber pendapatan bagi sebuah perusahaan media, baik itu televisi, radio, maupun industri media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Dengan adanya iklan, perusahaan media dapat terus berjalan.
Iklan dalam sebuah media memenuhi biaya operasional, mulai dari biaya liputan berita, pembuatan program, hingga menggaji karyawannya. Sebagian besar, bahkan seluruh biaya operasional perusahaan media ditopang oleh pendapatan dari iklan. Penelitian ini berfokus pada periklanan di perusahaan media radio swasta, karena radio menjamin efektivitas suatu pesan-pesan ditujukan, baik pesan komersil maupun non-komersil. Pesan komersil yang dimaksud adalah iklan. Pada radio lokal, hanya radio swasta lokal yang mempunyai kewenangan untuk menyiarkan siaran niaga. Sedangkan radio lokal milik pemerintah, yang disebut juga dengan istilah lembaga penyiaran publik lokal, sumber dana operasionalnya berasal dari APBD. Dan secara tegas dinyatakan tidak boleh menyiarkan siaran komersil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Berdasarkan penelitian Agus Sudibyo, distribusi belanja iklan radio masih belum merata bagi perusahaan radio yang berada di kota besar, terutama Jakarta. Mendapatkan iklan bukan perkara yang sulit. Sebanyak 60% dari total belanja iklan per tahunnya ternyata hanya berputar di ibu kota Jakarta, tempat-tempat radio besar berada, sedangkan sisanya sekitar 40% diperebutkan radio di luar Jakarta. Fenomena ketidakmerataan distribusi iklan di radio ini disebut dengan istilah Jakarta sentris atau Jakarta oriented. Dengan keadaan distribusi yang tidak merata ini, yang dirugikan adalah radio swasta lokal atau radio swasta yang berada di daerah. Sebagai perusahaan media, radio swasta di daerah juga tetap membutuhkan iklan untuk tetap eksis. Namun, ketidakmerataan distribusi ini, iklan telah menjadi tantangan tersendiri bagi radio-radio swasta lokal. Untuk itu, diperlukan strategi khusus untuk menarik para pengiklan supaya mau bekerja sama dan menjadi pemasukan bagi perusahaan radio swasta lokal. Sebagai media lokal, radio swasta lokal perlu memperhitungkan nilai-nilai lokalitas dari iklan tersebut. Sebagaimana telah diketahui, tujuan diselenggarakannya media swasta lokal adalah untuk berpartisipasi dalam mempertahankan lokalitas atau hal-hal yang bersifat kedaerahan. Dikaitkan dengan strategi periklanan radio swasta lokal, tulisan ini akan membahas mengenai strategi periklanan untuk menarik pengiklan lokal dengan tetap mempertahankan unsur lokalitas radio daerah. Media memainkan peran penting dalam kehidupan publik saat ini. Istilah media berasal dari bahasa Latin tunggal medium yang berarti sesuatu yang ada di antara atau muncul secara publik atau ada bagi publik, yang artinya sebuah ruang publik atau locus publicus. Pada dasarnya, media berada di antara ranah publik dan privat. Ranah publik mewakili kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang berhak mendapatkan informasi dan pencerdasan. Sedangkan ranah privat mewakili kepentingan memiliki media itu tersendiri. Dalam hal ini disebut dengan profit. Dalam prakteknya, idealnya kepentingan publik berada di atas kepentingan profit pemilik media. Karena jika sejak awal didirikan media tidak berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan publik, perusahaan media di Indonesia pada umumnya, termasuk radio, lebih banyak digerakkan oleh motif keuntungan. Melalui motif keuntungan, media mengatur konten melalui motif keuntungan, keseragaman konten, konglomerasi kepemilikan, dan pemilik media menjadi berani melawan regulasi. Media tak lagi mementingkan unsur-unsur kedaerahan atau lokalitas, unsur menghibur, menginformasikan, fungsi kontrol sosial, dan mengedukasi, yang mana merupakan tujuan mendasar dari bentuknya media massa. Jika sudah begitu, media tidak lagi menyediakan ruang di mana warga negara dapat ikut terlibat di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 12403203300 semester 4 Broadcasting J. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi radio swasta yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Wahyu Ismatullah. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia merupakan sebuah organisasi radio siaran swasta yang ada di Indonesia. Radio swasta berdiri untuk meraih pendengar sebanyak-banyaknya, sehingga aspek rating sangat diperhitungkan sebagai ukuran gengsi dari sebuah radio. Hidup dan mati radio swasta terletak pada pemasukan iklan, sehingga seluruh kreativitas diukur dari segmen pasar yang disasar. Radio swasta komersial yang bersandar gelombang frekuensi modulation pertama memiliki keunggulan dalam menyajikan musik karena kemampuan teknologi stereonya. Selain musik merupakan hiburan yang disajikan mengiringi pemberitaan dan efek suara. Radio swasta komersial memiliki beberapa fungsi, antara lain mengembangkan kehidupan individu, memperkuat ketahanan sosial dan tingkat komunitas lokal, serta berperan dalam perputaran ekonomi di tingkat lokal. Radio swasta lokal mempunyai kewenangan untuk menyiarkan siaran niaga, sedangkan radio lokal memiliki pemerintah yang disebut juga dengan sebagai lembaga penyiaran publik lokal. Sumber dana operasionalnya berasal dari APBD. Dan secara tegas dinyatakan tidak boleh menyiarkan siaran komersial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 3 Tahun 2002. Dengan keadaan distribusi yang tidak merata ini, yang dirugikan adalah radio swasta lokal atau radio swasta lainnya yang ada di daerah lain. Sebagai perusahaan media, radio swasta di daerah membutuhkan iklan untuk tetap eksis, namun tidak kemerataan distribusi iklan telah menjadi tantangan tersendiri dalam radio swasta lokal. Untuk itu diperlukan strategi khusus untuk menarik para iklan supaya mau bekerja sama menjadi pemasukan bagi pengusaha radio swasta lokal. Sebagai media lokal, radio swasta lokal perlu memperhitungkan nilai-nilai lokalitas dari iklan tersebut. Sebagaimana telah diketahui, tujuan yang diselenggarakan media swasta lokal adalah untuk berpartisipasi dalam mempertahankan lokalitas atau hal-hal yang bersifat kedaerahan. Dikaitkan dengan strategi periklanan radio swasta lokal, program siaran bahkan iklan pun harus digarap sedemikian rupa sehingga harus memiliki unsur lokalitas, karena lokalitas merupakan karakter mendasar dalam suatu media lokal termasuk radio swasta lokal. Radio swasta lokal diharapkan mampu menyelenggarakan public sphere dengan melibatkan masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Misalnya dengan membuat program radio yang memfasilitasi pendengarannya dalam menyampaikan gagasannya dalam melalui telepon. Bagi radio yang tidak tertarik untuk bagian dari jejaring radio, maka ia akan kesulitan untuk mendapatkan iklan, karena para pengiklan lebih tertarik untuk bekerja sama dalam radio dalam jaringan yang lebih efisiensi dan lebih murah. Sehingga iklan yang menjadi sasaran radio swasta lokal sebagian besar biasanya adalah pengiklanan lokal. Sehingga suatu saat jika pengiklanan lokal tidak mampu lagi menutup operasional radio tersebut, maka radio swasta tengah mengalami masa-masa krisis. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan belanja iklan tertinggi, namun dalam industri media Indonesia sendiri terjadi ketidakmerataan dalam iklan, termasuk industri radio. Separuh total iklan yang masuk hanya berpusat pada radio-radio yang berlokasi di Jakarta saja. Sisanya diperebutkan di daerah-daerah seluruh Indonesia, sehingga kesempatan dalam mendapatkan iklan bagi radio-radio swasta lokal menjadi sangat kecil. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya strategi periklanan yang efektif bagi radio swasta lokal, tetap memperhatikan situasi dan kondisi geografi, sosial, ekonomi, dan budayanya. Seperti contohnya Radio Damai Sinta yang merupakan radio lokal di Pekalongan perlu melakukan komunikasi yang strategis untuk menghadapi persaingan dalam memperebutkan pendengar lokal lainnya. Lakukan hal ini yaitu untuk dapat dinobatkan sebagai radio dengan jumlah pendengar yang cukup banyak.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang radio komunitas. Radio komunitas adalah lembaga media radio siaran yang dijalankan dalam komunitas, untuk komunitas, tentang komunitas, dan oleh komunitas. Pelaksanaan penyiaran komunitas disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, ataupun radio alternatif. Nah, saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 300 radio komunitas. Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian di antaranya tergabung di dalam organisasi radio komunitas, seperti JRKI atau Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Jaringan Independen Radio Komunitas. Nah, selanjutnya fungsi dari radio komunitas. Nah, pada awal berdirinya radio komunitas tersebut dibutuhkan sebagai media informasi, hiburan, dan pendidikan di masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan ataupun daerah terpencil. Nah, melalui radio komunitas, masyarakat juga dapat mengekspresikan pendapat dan kepentingannya, karena radio komunitas mampu menjawab ataupun menyentuh kebutuhan masyarakat atau komunitas tersebut sesuai dengan lokalitas ataupun kelokalannya. Nah, radio komunitas mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio Baik, saya Zulnur Afia akan melanjutkan materi radio komunitas. Karakteristik komunitas. Organisasi Radio Komunitas Dunia menyebutkan ada 3 esensi yang mencirikan radio komunitas sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencari keuntungan. Yang kedua, kepemilikan dan kontrak pada komunitas. Dan yang ketiga, partisipasi komunitas. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, radio komunitas memiliki karakteristik sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, berbentuk Badan Hukum Indonesia. Dan yang kedua, didirikan komunitas tertentu. Yang ketiga, bersifat independen. Dan yang keempat, tidak komersial. Yang kelima, daya pancar rendah. Yang keenam, luas jangkauan wilayah terbatas. Yang ketujuh, melayani ketentuan komunitas. Tahapan programming radio komunitas ada 4, yaitu yang pertama, observasi. Yang kedua, rancang program. Yang ketiga, uji coba siaran. Yang keempat, produksi siaran. Programming siaran radio komunitas dapat berupa program reguler dan maupun program spesial. Program reguler bisa berupa program seharian, sedangkan program spesial berupa program mingguan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai tentang radio komunitas dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Darmawati yang mengampu mata kuliah programming radio, telah memberikan kami tugas untuk mempresentasikan materi yang kami bahas sebelumnya. Buat ibu dan teman-teman yang melihat video ini, terima kasih telah meluangkan waktunya memperhatikan apa yang kami jelaskan, dan juga terima kasih telah mendengarkan seluruh materi yang kami bahas, dan juga terima kasih buat ibu dan teman-teman semua yang telah memperhatikan materi yang telah kami bahas ini. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah apa namanya? Berakhir sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi manfaat. Baiklah, kami dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You